Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Indah Puspita dari kelas 12 IPA 1. Sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama Islam, materi atau tema indahnya membangun mahligai rumah tangga. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, masuk ke materi. Yang pertama itu ada anjuran menikah. Pernikahan itu sebenarnya berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Dijelaskan juga dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam juga sangat menganjurkan pernikahan. Kenapa? Karena manusia akan berkembang sehingga kehidupan umatnya dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan ini, regenerasi akan terhenti dan kehidupan manusia pun akan terputus, sehingga dunia akan menjadi sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bakhil dan mengingkari nikmat Allah? Selanjutnya yang kedua ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Kita baca dulu pengertian pernikahan itu apa sih? Kalau nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah sendiri, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masingnya. Sedangkan dalam undang-undang sendiri, Undang-Undang Pernikahan RI atau yang biasa disebut dengan UU PRI nomor 1 tahun 1974, itu definisi perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa aja sih tujuan dari pernikahan itu? Tujuan dari pernikahan itu yang pertama untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Rasulullah juga bersabda yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kedua, tujuan dari pernikahan yaitu Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, tujuan dari pernikahan yang ketiga itu adalah untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang salih. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah itu diperintahkan karena dapat mewujudkan kehormatan dan mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukumnya melakukan pernikahan adalah mubah. Namun hukum nikah
bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Berikut penjelasannya. Kalau nikah wajib itu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak. Sedangkan sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat. Yang ketiga mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau memiliki syahwat sama sekali. Sedangkan haram yaitu bagi orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun dengan kewajiban lainnya. Yang ketiga ada hukum pernikahan. Yang kelima, jika hukumnya makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia. Selanjutnya ada lagi nih orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa aja sih? Wanita haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dilihat dari pihak laki-laki dan dilihat dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisi mahram terbagi kepada dua. Yang pertama ada mahram mu'abbad, yang kedua ada mahram ghairu mu'abbad. Yang pertama itu ada mahram mu'abbad, yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, adik tiri. Jika ibunya sudah dicampuri bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua ada ghairu mu'abbad, yaitu menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara persusuan kakak dan adiknya. Tapi hal ini boleh dinikahi tetapi setelah salah satu statusnya sudah bercerai atau mati. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Para ahli ini berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut itu menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagai juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ini ada 5, yaitu yang pertama calon suami yang memiliki syarat-syarat: 1. Bukan mahram si wanita, 2. Orang yang dikehendaki, dan 3. Muayyan atau beridentitas jelas. Yang kedua itu ada calon istri yang memiliki syarat bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Dan yang ketiga itu harus ada wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita. Dan yang keempat ada 2 orang saksi. Syaratnya berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Syarat selanjutnya itu nggak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi klasifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Selanjutnya ada sigah atau ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya yaitu yang pertama ada tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak boleh dengan bahasa asing. Yang keempat dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Yang kelima qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahal tazwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya ada juga pernikahan yang tidak sah, yaitu yang pertama ada pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan ada juga pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dan yang ketiga ada pernikahan mukhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3. Yang keempat ada pernikahan orang yang ihram, yaitu sedang melaksanakan ihram atau haji yang belum memasuki waktu tahallul. Yang
5. Ada masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan perempuan dalam masa iddah, baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia. Selanjutnya ada juga pernikahan tanpa wali, itu nggak sah. Pernikahan dengan wanita kafir juga nggak sah. Dan yang terakhir, pernikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Pernikahan menurut undang-undang perkawinan sendiri itu harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu pegawai PPN ini mempunyai kedudukan yang penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan sampai sekarang ini PPN satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya siapapun yang ingin melakukan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama itu kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Yang pertama, saling menikmati hubungan fisik antara suami istri. Yang kedua, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua. Yang ketiga, berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Yang keempat, dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami. Yang kelima, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya. Dan yang terakhir, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan kasih sayang. Selanjutnya ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama ada mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga memimpin rumah tangga, dan yang keempat membimbing dan mendidik. Selanjutnya ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama taat, yang kedua menjaga diri dan kehormatan keluarga, yang ketiga merawat dan mendidik anak. Di sini terdapat kesimpulan yang berarti yang pertama, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf. Dan yang terakhir, Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh haram dinikahi. Sekian dari saya yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.